Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Anik Safitri dalam tugas akhir mata kuliah Problematik Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya semester 3 Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang tahun 2020 dengan dosen pengampu Dr. Haryadi MPD. Adapun tugas akhir dari saya membuat media pembelajaran bahasa Indonesia SMA kelas 10 dengan memanfaatkan platform Platform di sini yang digunakan adalah Microsoft Teams Pembelajaran digital ini diperkenalkan dengan harapan siswa dan guru tidak monoton dalam pembelajaran di kelas yang dapat menimbulkan kejenuhan Nah, di sini saya akan memperkenalkan pembelajaran digital yaitu atau pembelajaran jarak jauh dengan metode edutainment Kebetulan ini pandemi Covid juga Jadi bisa menerapkan pembelajaran jarak jauh Pembelajaran jarak jauh dengan menerapkan metode edutainment yaitu memadukan antara pendidikan dengan hiburan atau dengan bermain. Jadi anak itu tidak bosan melulu belajar, akan tetapi ada unsur bermainnya di situ, ada unsur hiburannya Salah satu di antaranya adalah menggunakan aplikasi seperti ini. Terus siswa tujuannya adalah dengan harapan siswa tidak jenuh, siswa bisa mengembangkan kompetensinya dan bisa menjadikan siswa kreatif dan inovatif, menemukan ide-ide baru dalam mengerjakan tugas. Begitu ya. Adapun judul dari tugas akhir problematik ini adalah pembelajaran analisis dan menulis teks puisi SMA kelas 10 berbasis metode edutainment dengan penggunaan Microsoft Teams Ini saya membuat media pembelajarannya. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian Ini ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis unsur pembangun puisi. Yang kedua adalah menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya Lalu yang pertama, untuk kompetensi dasar menganalisis unsur pembangun puisi. Di sini ada 8 indikator. Yang pertama adalah menganalisis kata konkret dalam puisi. Apa tuh kata konkret itu? Kata konkret adalah kata yang digunakan, kata asli yang digunakan dalam puisi tersebut, tidak kata ambigu. Lalu indikator yang kedua, menganalisis gaya bahasa dalam puisi. Gaya bahasa dalam puisi yang digunakan dalam puisi tersebut, apakah personifikasi, apakah metafora, apakah hiperbola apakah repetisi, pengulangan kata, dan sebagainya. Lalu menganalisis rima dalam puisi. Rima itu persamaan bunyi a, i, u yang ada di dalam baris-baris puisi. Lalu indikator yang keempat, menganalisis tipografi dalam puisi. Apa tuh tipografi itu? Tipografi adalah penulisan, gaya penulisan di dalam puisi, apakah lurus, apakah zigzag gitu Itu tidak hanya menulis tapi mencerminkan arti atau makna yang ada di dalam puisi tersebut. Tipografi itu mewakili makna yang ada di dalam puisi, mewakili amanat yang ada di dalam puisi gitu. Lalu indikator yang keenam, menganalisis rasa dalam puisi. Rasa sedih, ataukah senang, ataukah terharu Terus yang kelima tadi ketinggalan, menganalisis tema dalam puisi. Tema, apakah tema perjuangan apakah tema perjuangan melawan penyakit COVID-19 apakah tema kehebatan seorang guru
ya. Lalu indikator yang ketujuh, menganalisis nada dalam puisi. Indikator yang kedelapan, menganalisis amanat dalam puisi. Nah, dalam membuat sebuah puisi pastinya di dalamnya itu ada amanat ya. Amanat itu apa toh? Pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Gitu ya. Misalnya kita harus menjaga kesehatan, diam di rumah karena pandemi COVID ya, itu adalah contoh amanatnya. Lalu itu untuk pertemuan pertama ya, indikator untuk pertemuan pertama. Selanjutnya untuk pertemuan kedua atau minggu berikutnya ya, setelah kita bisa menganalisis puisi, kita bisa menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya ya. Di sini indikatornya ada 4. Yang pertama, kita bisa menulis puisi dengan memperhatikan diksi ya, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, tipografi, tema atau makna, rasa, nada, amanat ya. Yang kedua adalah mempresentasikan puisi yang ditulis ya. Setelah pertama tadi kita bisa menulis puisi dengan baik, orisinal, karya sendiri, tidak jiplak sana sini, tapi kita boleh literasi dari mana saja ya. Boleh dari buku, dari internet, dari melihat alam sekitar, itu juga literasi. Tujuan yang kedua adalah mempresentasikan puisi yang kita tulis. Kita harus bisa mempresentasikan. Apa tuh mempresentasikan itu? Mempresentasikan adalah kita bisa menjelaskan dari puisi yang kita tulis tersebut ya, tentang unsur-unsur pembangunnya gitu. Yang ketiga, kita bisa menanggapi puisi yang dipresentasikan. Menanggapi puisi di sini adalah menanggapi puisi karya teman ya kan, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan kita bisa juga menanggapi yang dipresentasikan oleh kita sendiri, oleh diri sendiri gitu nggih. Nah, lalu indikator yang terakhir, yang keempat ya kan, kita bisa merevisi puisi yang telah ditulis. Merevisi di sini, apa tuh revisi itu? Revisi adalah mengganti kata-kata ya yang sudah kita tuliskan di dalam puisi tersebut, kita ganti dengan kata lain yang lebih cocok, lebih baik. Gitu ya menurut kita. Oke? Nah, setelah kompetensi dasar, tujuan pembelajaran di pertemuan pertama ya. Di pertemuan pertama ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik, genre saintifik dengan model pembelajaran discovery, peserta didik dapat menganalisis unsur pembangun puisi dengan rasa ingin tahu, kreatif ya, tanggung jawab, teliti serta jujur. Gitu ya. Itu untuk pertemuan pertama. Lalu untuk di pertemuan kedua, pertemuan selanjutnya ya, setelah kita bisa menganalisis puisi, lalu kita melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik, genre saintifik dan diskusi serta penugasan, peserta didik dapat menulis puisi dengan kreatif, jujur dan penuh tanggung jawab. Jadi puisimu itu nanti harus bisa kamu pertanggungjawabkan, harus orisinil, tidak boleh nyontoh, jiplak, persis plek milik karya orang lain, itu tidak boleh ya. Kalian sudah besar, sudah SMA kelas 10, kelas 1, artinya tingkat kematangan kognitif kalian itu berkembang ya, tingkat bernalar kalian itu berkembang. Jadi kalian harus optimis ya,
kalian harus bisa menulis puisi dengan baik, tema apapun ya. Tuh, sesuai dengan lingkungan kalian yang kalian alami, jadi lebih mengena. Gitu nggih? Nah, setelah tujuan pembelajaran, ini ada materi pembelajaran. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh puisi ya. Ada 5 contoh puisi. Yuk kita simak sama-sama cara membaca puisi ya. Kalian harus bisa membaca puisi dengan baik. Oke? Nah, puisi yang pertama. Nasihat kecil orang tua oleh Taufik Ismail. Pada anaknya berangkat dewasa, jika adalah yang harus kau lakukan, ialah menyampaikan kebenaran. Jika adalah yang tidak bisa dijual belikan, ialah yang bernama keyakinan. Jika adalah yang harus kau tumbangkan, ialah segala pohon-pohon kezaliman. Jika adalah orang yang harus kau agungkan, ialah hanya Rasul Tuhan. Jika adalah kesempatan memilih mati, ialah syahid di jalan ilahi. Lalu contoh puisi yang kedua. Yuk perhatikan guys, Mas, Mbak, sini. Guruku, ketika aku kecil dan menjadi muridnya, dialah di mataku orang terbesar dan terpintar. Ketika aku besar dan menjadi pintar, kulihat dia begitu kecil dan lugu. Aku menghargainya dulu karena tak tahu harga guru. Ataukah kini aku tak tahu menghargai guru? Lalu contoh yang ketiga ya, ini dengan tema COVID-19. Yuk kita simak sama-sama. Corona mendunia. Karya Erlin Kartika Sari. Corona, wujudmu tidak tampak, wujudmu tidak dapat direngkuh, wujudmu tidak dapat dibayangkan mata, wujudmu penuh misteri. Bagai angin melayang begitu pesat. Corona, walau wujudmu tidak dapat dilihat, namun kehadiranmu sungguh mengukir sejarah dunia, mengukir cerita yang mencekam, membuat kami mengunci diri dalam diam. Corona, ribuan manusia kau peluk, bahkan kau rebahkan dalam tidur yang panjang. Dunia menangis, dunia menjerit, sepak terjangmu mengguncang dunia. Corona,
Terbanglah tinggi menembus awan, terbanglah ke duniamu, bebaskanlah kami dengan damai. Lalu contoh berikutnya guys, dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 29 April 2020, tentang corona juga ini. Yuk kita simak sama-sama. Di rumah saja, kata sederhana, syarat makna. Mari saling jaga nyawa kita bersama. Tentara Allah telah tiba, pengingat hamba semua. Virus corona namanya, tak terlihat mata tapi nyata adanya, mengincar nyawa siapa saja. Di rumah saja demi keluarga, jaga ibunda, sayang ayahanda, membersamai putra, mendekati saudara. Putus pandemi corona, aksi yang biasa untuk dampak luar biasa. Pelangi pasti ada, kembali semula seperti sedia kala di rumah saja. Analisis ya. Puisi COVID-19 karya Erlin Kartikasari ini mengajak kita untuk menghindarinya. Menghindari apa? Menghindari COVID tadi. Dengan cara apa? Dengan cara diam di rumah ya. Meskipun itu susah dan dengan berat hati ya. Pembaitan siksak itu tadi mirip seperti karya Sutarji dalam tragedi Winka dan Sihka, yaitu yang menunjukkan betapa susahnya hidup hanya diam di rumah saja. Tuh. Lalu contoh puisi berikutnya ya. Yuk kita simak sama-sama, jangan ngantuk. Diam di rumah, karya Ricky. Diam. Beberapa mengatakan diam di rumah itu emas. Beberapa mengatakan diam di rumah itu pahlawan. Beberapa mengatakan diam di rumah itu sehat. Beberapa mengatakan diam di rumah itu mati. Beberapa mengatakan diam di rumah itu lapar. Beberapa mengatakan diam di rumah itu susah. Pada situasi yang berbeda, diam memiliki makna yang berbeda. Beribu makna diam di rumah karena virus corona. Diam di luar sana, ribuan nyawa merekang karena virus corona. Tetap diam di rumah. Diamku tak sama dengan diammu. Diamnya orang berada tak sama dengan diamnya orang tak ada. Aku, kau, dia, mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap diam.
Namun, bukankah sesungguhnya diam itu juga berbicara? Nah, analisis dari puisi di atas mengisyaratkan bahwa penyair mencoba memaknai diam, ya, bertolak belakang dengan kenyataan. Diam meskipun dimaknai emas, namun diam di rumah berarti jeritan atau pemberontakan hati, ya, terhadap keadaan. Dalam hal ini wabah COVID, gaya paradoksal yang dipilih penyair digabung dengan gaya penyangatan seperti hiperbola, ya, menjadikan intensitas gagasan menjadi nyata. Di luar sana ribuan nyawa meregang. Laporan terakhir per 26 Mei disebutkan bahwa korban yang meninggal di Indonesia lebih dari 1.000 dan kurang dari 2.000, artinya tidak sampai ribuan. Begitu ya. Nah, untuk contoh puisi, ya kan, dalam materi pembelajaran ini saya berikan contoh puisi yang kelima, ya. Yuk kita simak sama-sama. Siapakah kamu? Oleh Desi Afrianti. Siapakah kamu yang menghebohkan dunia ini? Siapakah kamu yang membuat manusia ketakutan? Siapakah kamu yang memisahkan anggota keluarga satu sama lainnya? Siapakah kamu yang berani mengubah cara ibadah seseorang? Siapakah kamu? Siapakah kamu? Siapakah kamu? Analisisnya, ya. Pandemi COVID bukanlah rangkaian sejarah, sungguh pun pada masa lampau. Pandemi virus sudah pernah terjadi tidak hanya di Indonesia, ya. Pandemi COVID ini merupakan kejadian diskontinuitas sejarah yang melanda dunia. Jika meminjam teori dari Foucault, ya, pandemi COVID-19 itu merupakan epistem yang memiliki logika sendiri. Era post-truth, ya, ini ditandai dengan munculnya logika mitos-mitos baru. Makanya tidak heran ketika masyarakat Jawa memaknai wabah COVID-19 ini sebagai pagebluk besar, ya. Ia muncul bersamaan dengan gejala munculnya lintang kemukus. Kemudian berbagai masyarakat segera membuat sayur lodeh kluweh, serta di atas pintu rumah diberi daun apa-apa saja serta rumput ilalang, gitu ya, di atas pintu rumah mereka itu. Lalu lintang kemukus ini, ya, memiliki cerita mitologis yang muncul pada zaman Majapahit ketika keris pusaka Kyai Crubuk bertempur dengan keris Kyai Nagasasra dan Sabuk Inten. Kemudian kedua keris itu diselamatkan oleh keris Kyai Sengkelat. Keris Kyai Crubuk seringkali disebut juga sebagai Cubruk, kalah, ya, dan lari ke angkasa menjadi lintang kemukus. Dan setiap kemunculannya ini selalu menyebarkan wabah pagebluk. Nah, untuk contoh-contoh puisi di atas tadi, ya kan, saya berikan link video YouTube-nya yang ada di bawah ini nanti, ya. Bisa kalian putar lagi nanti. Oke? Nah, setelah contoh-contoh puisi di atas tadi,
sudah saya berikan contoh cara membacanya ya. Kemudian kita masuk ke konsep pembelajaran ya. Konsep pembelajaran yang pertama adalah unsur-unsur pembangun puisi. Bahwa dalam membuat puisi ya kan, ini ada unsur pembangunnya aja. Apa sajakah itu? Di antaranya adalah yang pertama diksi. Diksi itu apa toh? Diksi adalah pilihan kata. Kita harus bisa memilih kata untuk kita tampilkan menjadi sebuah puisi yang baik. Gitu nggih. Yang kedua ada imaji. Apa itu imaji? Dengan membaca puisi tersebut ya kan, seolah-olah kita bisa melihat situasi yang sebenarnya. Ya. Itu kalau imaji penglihatan. Terus kita bisa seolah-olah mendengar ya kan apa yang ada di dalam puisi tersebut gitu. Lalu kita bisa meraba-raba itu ya, apa yang ada di dalam puisi tersebut jika menggunakan imaji peraba gitu. Lalu kita bisa merasakan apa yang ada situasi dalam puisi tersebut jika menggunakan imaji perasa. Begitu ya. Nah, unsur pembangun puisi yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret ini apa? Kata konkret adalah kata nyata yang ditampilkan dalam puisi. Seperti contoh-contoh di atas itu ya, menggunakan kata konkret gitu. Jadi tidak kata ambigu gitu. Lalu ada gaya bahasa ya. Gaya bahasa di sini yang digunakan ya kan, misalnya bisa hiperbola, bisa repetisi, bisa metafora, bisa personifikasi ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada rima atau irama. Rima itu apa toh? Rima adalah persamaan bunyi yang ada di dalam puisi. Misalnya persamaan bunyi pada larik pertama a ya kan, atau persamaan bunyi dengan i vokal i. Lalu ada persamaan bunyi dengan u ya. Tuh. Nanti nadanya ada sendiri ya. Lalu setelah rima ada tipografi atau tipe penulisan ya. Tipe penulisan, apakah puisi tersebut dengan gaya lurus atau dengan gaya zigzag. Dengan tipografi ini sebenarnya merupakan sebuah simbol ya. Simbol dalam memaknai puisi tersebut. Kalau zigzag itu menandakan hidupnya itu begitu susah, perjuangannya begitu susah gitu ya. Ada maknanya tersendiri guys ya. Jadi tidak hanya menulis itu pengarang. Lalu berikutnya ada tema atau makna ya kan. Dalam membuat puisi kita harus menentukan tema. Apakah temanya itu tentang pandemi Covid, apakah temanya itu tentang perjuangan seorang guru, apakah temanya tentang perjuangan seorang ibu ya kan, dan lain sebagainya. Tema bisa kalian cari di internet, itu ada banyak. Lalu berikutnya ada rasa atau feeling. Nah, dalam membaca puisi kita itu harus bisa, feelingnya itu harus kuat, rasanya itu harus kuat ya. Lalu nada di sini misalnya jika rimanya a maka nadanya adalah senang ya. Jika rimanya adalah suku kata i maka nadanya adalah sedih ya. Jika rimanya itu dengan vokal u maka nadanya adalah terharu. Kalian harus bisa membedakan itu. Jadi tidak hanya membaca gitu ya. Supaya bisa jadi juara itu ada kuncinya itu tadi ya.
bisa membawa suasana di dalam membacakan puisi. Tuh. Terus yang terakhir, unsur pembangun yang terakhir adalah amanat ya. Amanat di sini dalam membaca sebuah puisi dan menulis sebuah puisi itu kita harus bisa memunculkan amanat ya kan. Pesan apa sih yang disampaikan dari puisi tersebut ya, dari penulis kepada pembaca ya. Pembaca di sini adalah kita. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, jika kalian sudah bisa memahami, sekarang kita masuk ke dalam gaya bahasa di dalam puisi ya. Nah, gaya bahasa dalam puisi, yuk kita simak bareng-bareng. Gaya bahasa atau majas ya adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias, gitu ya. Nah, tujuan dari gaya bahasa itu sendiri adalah membuat pembaca dapat mendapatkan efek tertentu gitu. Jadi tidak hanya membaca saja, ada efeknya gitu ya. Nah, dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional, kita bisa memunculkan emosional tertentu ya. Biasanya majas bersifat tidak sebenarnya alias kias ataupun konotasi. Begitu ya. Nah, ini untuk macam-macam majas terbagi menjadi 4 bagian. Yang A adalah majas perbandingan. Majas perbandingan ini dibagi menjadi 10 ya, ada 10 macam. Yuk kita simak. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan atau pelebihan ataupun penggantian, gitu ya. Nah, macam-macam majas perbandingan di sini ada 1 majas personifikasi ya. Majas personifikasi adalah mempersamakan benda mati dengan manusia. Benda mati dibuat dan dapat berbuat, berpikir dan sebagainya seperti manusia ya. Contohnya, daun kelapa tersebut mengajakku untuk segera bermain ke pantai. Nah, benda mati di sini siapa? Adalah daun kelapa ya, yang dipersamakan seperti manusia gitu ya. Kedua, rumput di sana seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain bola. Nah, di sini ya kan, benda matinya adalah rumput ya, yang dianggap yang bisa berbuat, berpikir seperti manusia untuk diajak bermain bola, gitu ya. Nah, untuk yang kedua ya kan, ini ada majas metafora. Apa itu majas metafora? Majas metafora adalah gaya bahasa perbandingan langsung ya, karena tidak mempergunakan kata-kata pembanding atau bahasa kiasan seperti perbandingan. Hanya saja tidak menggunakan kata pembanding. Itu menurut Rahmat Joko Pradopo. Contoh, perhatikan contoh yang pertama. Si jago merah membakar habis ruko di pasar itu ya. Lalu contoh yang kedua, ajudan itu merupakan tangan kanan dari presiden. Tangan kanan di sini ya kan, pada kalimat tersebut merupakan suatu ungkapan bagi orang yang setia dan dipercaya. Bisa ya membedakan antara personifikasi dan metafora?
Bisa ya. Lalu yang ketiga, ada majas asosiasi, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung ya. Seperti bagaikan, bak ya, ataupun seperti. Yuk perhatikan contoh berikut. Kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Artinya kedua memiliki wajah yang sangat mirip ya. Mana yang menunjukkan majas asosiasi? Ada kata bagaikan gitu ya. Nah berikutnya ada majas hiperbola. Adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melebih-lebihkan suatu hal, bermaksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat ya, atau meningkatkan kesan pengaruhnya gitu ya. Yuk contohnya diperhatikan. Orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Memeras keringat artinya bekerja dengan keras gitu ya, bukan keringatnya itu seolah-olah diperas gitu ya. Tapi ini adalah gaya bahasa hiperbola. Memeras keringat itu artinya bekerja dengan keras gitu ya, dengan kesan supaya dilebih-lebihkan gitu nggih. Nah untuk majas yang kelima adalah majas eufemisme. Adalah gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contoh ya, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Difabel menggantikan frasa orang cacat ya. Nah kata difabel ini digunakan untuk memperhalus ya kan, gitu, daripada menggunakan kata menerima orang cacat, kan kelihatan nggak baik gitu ya. Nah paham ya. Lalu untuk yang keenam ini ada majas metonimia, yaitu menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum ya. Contoh nih perhatikan. Supaya haus cepat hilang, lebih baik minum aqua. Aqua di sini merujuk pada air mineral. Itu ya, aqua ini diartikan sebagai air mineral. Padahal aqua sendiri adalah merek ya. Tuh, tapi sudah umum. Kayak ngombe aqua sih. Ya, padahal air mineral. Gitu ya. Nah, contoh yang kedua, jangan lupa gunakan soft text saat hate melanda ya. Nah, soft text di sini merujuk pada pembalut. Artinya soft text itu pembalut, diartikan secara umum. Padahal soft text sendiri adalah merek gitu ya, seperti charm gitu. Tapi soft text ini sudah lazim digunakan, sudah umum digunakan gitu ya. Terus lanjut ke 7, ada majas simile ya, hampir sama dengan asosiasi yang menggunakan kata penghubung ya. Kata hubung di sini bisa nak, bagaikan, seperti. Hanya saja simile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan ya, disandingkan gitu, sebuah kegiatan dengan ungkapan gitu ya. Contohnya, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya ya. Kelakuannya itu diibaratkan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Berarti apa? Kelakuannya itu berarti saking gusarnya ya, tidak bisa tenang gitu ya. Itu diibaratkan seperti anak ayam yang kehilangan ibunya, kehilangan induknya. Itu.
Lalu yang ke-8 ada majas alegori, yaitu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan, ya. Contoh, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Nahkoda yang dimaksud berarti pemimpin keluarga, ya. Suami di sini diibaratkan seperti nahkoda, gitu ya. Paham sampai sini? Nah, yang ke-9 ada majas sinekdok. Apa itu majas sinekdok? Majas sinekdok sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, sinekdok pars pro toto adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda, ya. Contoh, hingga bel berbunyi batang reni belum juga kelihatan, ya. Menyebutkan sebagian unsur. Yang disebutkan sebagian unsur ini di siapa, ya, yaitu reni, sebagian unsur ini untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Hingga bel berbunyi ini batang reni belum juga kelihatan, ya. Reni ini adalah mewakili satu kelas itu. Sampai bel berbunyi kok mereka juga belum kelihatan, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, ya. Nanti sambil cari di internet, ya, sambil dicatat, itu yang penting. Lalu yang kedua, ya, sinekdok to tempro parte. Apa itu? Adalah gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi, ya, menampilkan keseluruhannya. Misalnya, Indonesia berhasil menjuarai All England hingga 8 kali berturut-turut, ya. Keseluruhan di sini siapa? Yaitu Indonesia, ya, menunjuk Indonesia untuk merujuk pada benda, ya. Bendanya ini yang dimaksudkan adalah menjuarai All England sampai 8 kali berturut-turut. Padahal ini apakah seluruh masyarakat Indonesia? Tidak toh, hanya atlet kan, nah gitu. Tapi sudah menampilkan keseluruhan, yaitu Indonesia, gitu. Nah, untuk majas yang ke-10 ini ada majas simbolik, ya, yaitu gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya, ya, dalam ungkapan. Contoh, perempuan itu memang jinak-jinak merpati, ya. Lalu yang kedua, jadilah kau seperti Sultan Hasanuddin yang menjadi ayam jantan dari timur. Nah, perempuan di sini disimbolkan seperti jinak-jinak merpati, gitu ya. Jinak tapi bisa terbang, gitu ya. Lalu jadilah kau seperti Sultan Hasanuddin, ya, menjadi ayam jantan dari timur. Maksudnya adalah kamu harus jadi orang yang kuat, yang tangguh seperti Sultan Hasanuddin, gitu ya. Ini untuk yang cowok, ya. Lalu kita lanjut ke yang B, ya, majas pertentangan. Adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias, ya, yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut, ya. Nih, kita masuk ke contoh. Yang pertama adalah majas litotes. Apa itu majas litotes? Adalah ungkapan untuk merendahkan diri, meskipun kenyataan yang sebenarnya adalah sebaliknya, gitu. Atau dengan kata lain,
gaya bahasa yang digunakan untuk menyatakan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. Gitu ya. Contoh di sini ada 3, yuk perhatikan. Yang pertama, selamat datang ke gubuk kami. Gubuk memiliki artian sebagai rumah. Mereka menggunakan kata gubuk, ya, tidak menggunakan kata rumah. Selamat datang ke rumah kami itu tidak digunakan, tapi untuk merendahkan menggunakan selamat datang ke gubuk kami. Gitu ya. Lalu contoh yang kedua, yuk perhatikan. Beginilah jamuan makan di rumah kami, seadanya saja. Ya. Nih. Seadanya saja di sini adalah untuk merendahkan diri, padahal sudah cukup itu untuk jamuannya, sudah lebih itu. Yang ketiga adalah monggo mampir di gubuk kami, ya. Bukan monggo mampir di rumah kami. Itu ya. Bisa dipahami? Nah, lalu kita lanjut yang kedua ya. Ini ada majas paradoks, yaitu membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya ya. Yuk perhatikan contoh. Di tengah ramainya pesta ulang tahun baru, aku merasa kesepian. Padahal ulang tahun itu kan semuanya senang ya, semua orang pasti senang ya. Tapi dia itu merasa sebaliknya, dia merasa kesepian karena rasa hatinya ya baru tidak mendukung, begitu ya. Terus yang kedua, katanya dia merasa sedih. Ia bercerita padaku bahwa ia selalu merasa kesepian sekalipun saat dia berada di keramaian. Itu. Jadi dia itu masih merasa sedih meskipun dia itu berada di keramaian, misalnya di pasar malam itu ya, atau di sebuah acara konser, itu kan ramai itu. Tapi dia itu masih merasa kesepian karena rasa hatinya yang baru bad mood, gitu ya. Terus lanjut yang ketiga. Ini ada majas antitesis, yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan ya. Yuk kita perhatikan contohnya. Film tersebut disukai oleh tua muda. Contoh yang kedua, lowongan pekerjaan itu tak peduli tua muda atau kaya miskin ya. Di sini padunan kata, memadukan pasangan kata ya, tua muda kaya miskin dijadikan dalam satu kalimat. Kalian bisa ya membuat seperti ini dengan kalimat yang lain ya, dengan pasangan kata. Oke? Bisa. Anak milenial kok, cerdas kok. Yo, yang keempat, majas kontradiksi interminus. Apa itu? Adalah gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Biasanya diikuti oleh konjungsi. Konjungsi di sini bisa kecuali dan bisa hanya saja. Contoh, yuk perhatikan. Semua murid boleh bermain kecuali murid yang tidak mengerjakan tugas. Itu ya. Karena ada kata kecuali ya. Terus yang C, yang ketiga adalah macam-macam majas sindiran. Ini ada 3 jenis ya. Apa itu macam-macam majas sindiran? Majas sindiran adalah kata-kata kiasan yang bertujuan untuk menyindir seseorang atau perilaku ya, perilaku seseorang atau kondisi seseorang. Itu kita sindir dengan menggunakan majas sindiran ini ya. Yang pertama adalah majas ironi ya. Apa itu majas ironi? Majas ironi adalah majas yang biasanya menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada ya. Contoh,
Rapi sekali bajumu sampai mataku sakit melihatnya. Ya. Ini menggunakan kata-kata rapi sekali bajumu sampai mataku ini sakit melihatnya. Ini menunjukkan bajunya itu sangat kusut sehingga ia membahasakan dengan rapi sekali bajumu dengan kebalikannya. Gitu ya. Disindir begitu. Terus yang kedua, ada majas sinisme. Penggunaan sinisme dapat menyampaikan sindiran secara langsung, ya. Contoh, suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit, ya. Penggunaan sinisme ini untuk menyampaikan sindiran tadi secara langsung. Dari suaramu keras itu tadi sampai telingaku ini berdenging sakit. Itu ya. Jadi apa yang diungkapkan itu apa adanya. Itu ya, tidak melebih-lebihkan, tidak merendahkan, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah ada majas sarkasme. Apa itu? Majas ini bisa menyampaikan sindiran secara kasar. Setelah tadi diperhalus, biasa yang ketiga ini adalah dikasarkan. Contoh, perhatikan. Jangan berlagak hebat deh, kamu hanya sampah masyarakat. Tahu? Ini kan kata-katanya sudah kasar ya, sudah merendahkan ya. Jangan berlagak hebat, kamu hanya sampah. Nah, ini ada kata sampah masyarakat ini. Ini sudah kasar, sudah merendahkan gitu ya. Ini adalah majas juga, majas sarkasme. Gitu ya. Bisa dipahami nggih? Nah, yang keempat, ini ada macam-macam majas penegasan, ya. Adalah gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian gitu. Nah, macam-macam majas penegasan ini ada satu pleonasme. Apa itu? Pleonasme adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, ya. Tetapi memang sengaja untuk menegaskan suatu hal, gitu ya. Contoh, Dodi masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah ceria, menggunakan kata-kata yang maknanya ini sama, ya kan? Sehingga terkesan tidak efektif, tapi untuk menyengaja menegaskan sesuatu. Gitu ya. Terus ada majas repetisi, ya. Apa itu? Adalah majas atau gaya bahasa yang digunakan dengan pengulangan kata dengan maksud untuk mempertegas. Contoh ya, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku. Ini ada pengulangan kata dia, gitu ya. Dan pe-nya, ya kan, awalan pe dan akhirannya ini ya. Lalu ada majas retorika. Adalah majas yang dapat memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contoh, kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya? Adalah kalimat tanya ini tidak perlu dijawab, gitu ya, untuk memberikan penegasan. Ini adalah contoh majas retorika, gitu ya. Terus yang keempat ada klimaks. Adalah majas yang dapat mengurutkan sesuatu dari tingkatan rendah ke tingkatan yang lebih tinggi, ya. Contoh, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa hingga orang tua seharusnya memiliki asuransi kesehatan, ya. Ini adalah contoh majas klimaks. Terus contoh yang kelima adalah majas anti klimaks, ya.
Majas anti klimaks adalah majas yang dapat menegaskan sesuatu dengan mengurutkan tingkatan dari yang tinggi ke rendah ya. Contoh, yuk perhatikan. Masyarakat perkotaan, pedesaan, hingga yang tinggal di dusun seharusnya sadar akan kearifan lokalnya masing-masing. Di sini diurutkan dari perkotaan, pedesaan, hingga dusun. Gitu ya. Lalu yang keenam, ada majas paralelisme. Apa itu? Adalah gaya bahasa yang dapat ditemukan dalam puisi, yakni mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda ya. Jika pengulangannya di awal maka disebut anafora ya. Jika pengulangannya di akhir disebut epifora. Yuk perhatikan contoh berikut. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Ini adalah pengulangannya di awal, disebut anafora. Mana itu? Menggunakan kata kasih yang diulang di awal kalimat pada 3 baris tersebut. Begitu nggih? Bisa dipahami? Lalu yang ketujuh, ini ada tautologi. Apa itu tautologi? Tautologi adalah majas ini menggunakan kata-kata bersinonim ya, untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran ya. Contoh perhatikan. Hidup akan terasa tentram, damai, dan bahagia jika semua anggota keluarga saling menyayangi. Di sini kata sinonimnya apa? Yaitu tentram, damai, bahagia ya. Nih. Terus contoh link video membaca puisi di atas tadi ya, yang sudah saya bacakan tadi. Ini saya contohkan, saya putar ulangkan. Nasihat kecil orang tua. Taufik Ismail. Pada anaknya berangkat dewasa, jika adalah yang harus kau lakukan, ialah menyampaikan kebenaran. Jika adalah yang tidak bisa dijual belikan, ialah yang bernama keyakinan. Jika adalah yang harus kau tumbangkan, ialah segala pohon-pohon kezaliman. Jika adalah orang yang harus kau agungkan, ialah hanya Rasul Tuhan. Jika adalah kesempatan memilih mati, ialah syahid di jalan ilahi. Nah, itu tadi ya. Itu contoh link videonya dari membaca puisi di atas tadi. Di sini ada 6. Nanti kalian bisa ngeklik ya, satu persatu ya kan. Ini saya contohkan satu saja ya. Lalu
Untuk tugas pertemuan pertama, Mbak, Mas, guys, yo check it out. 1. Analisislah salah satu puisi yang kamu sukai, ya, dari contoh puisi di atas, ya. Meliputi 8 unsur pembangun puisi di atas. Atau kalau kalian pengen cari puisi yang lain, itu boleh kalian cari satu puisi, ya, dari internet, bebas, karyanya siapa saja, karyanya orang terkenal, boleh, ya. Lalu yang kedua, komunikasikan dalam bentuk tertulis, ya, di buku, ya. Setelah kalian bisa cari satu contoh puisi, berikutnya adalah kalian harus bisa menuliskan, mengkomunikasikan dalam bentuk tertulis di buku. Itu kalian upload di tugas Teams, ya. Lalu yang ketiga, buatlah hasil penjelasanmu itu tadi dalam bentuk rekaman, boleh dalam bentuk MP3 dan MP4 atau video, ya, dengan memanfaatkan aplikasi di Android, misalnya di X Recorder dan lain-lain. Gitu nggih. Itu untuk tugas pertemuan pertama. Lalu pertemuan kedua di minggu berikutnya, ya. Ini coba perhatikan contoh puisi berikut. Saat corona melanda dunia, oleh Anik Savitri. Corona, bentukmu tak tampak mata, bentukmu tak bisa dirasa, namun ada nyatanya, mengakibatkan orang tumbang mati karena corona, mengakibatkan orang tak bisa bermata pencarian seperti sedia kala. Dari buruh, pedagang, sekolah, sampai kantor, semua tak bisa berjalan normal. Mendunia sama. Kapan pendidikan dan ekonomi kembali pulih? Entahlah. Corona, sungguh dirimu ingin kamu segera hanyut, tak membekas. Selamat tinggal, Corona. Nah, untuk tugas, ya, pertemuan kedua ini, ya kan, kalian harus bisa menulis puisi atau mengarang puisi. Ini ada langkah-langkahnya. Pertama, buatlah satu puisi karyamu sendiri, orisinal, ya. Tidak boleh meniru, yang bagus, ya. 2, tema sesuai dengan kondisi saat ini, misalnya corona, ya, ekonomi sulit di wabah pandemi COVID, ya, atau temanya kehebatan seorang ibu atau perjuangan seorang ibu, terus kehebatan seorang guru, ya, itu. 3, cari tema yang dekat dengan lingkunganmu dan yang kamu alami saat ini, ya, harus yang kamu alami saat ini. Maka yang keempat, kamu akan mudah menuangkannya dalam bentuk tertulis jika kamu mengalaminya, gitu, ya, yang dekat dengan lingkunganmu itu tadi. Terus yang kelima, tulislah dalam selembar kertas, ditulis rapi, ya. Yang keenam, videokan, ya kan. Setelah kamu menulis rapi tadi, kamu videokan sendiri, kamu baca sendiri, mendemonstrasikan sendiri, ya. Di-upload di Microsoft Teams, ya. Dan upload juga di file Microsoft Teams, ya. Dan ini juga kamu unggah selain di tugas file di postingan Teams, juga kamu upload di YouTube-mu, di akun YouTube-mu, ya. Untuk link dibagikan ke postingan Microsoft Teams. Oke?
Lalu yang ketujuh, komentari punya temenmu di YouTube-nya ya. Terus yang kedelapan, selamat mengerjakan ya. Sudah jelas sampai sini? Jelas nggih? Jelas ya. Untuk simpulan dan manfaat ya, simpulan dan manfaat dari pembelajaran analisis dan menulis puisi. Yang pertama, kita bisa mengetahui macam-macam tulisan puisi ya. Macam-macam tulisan puisi karyanya tadi siapa-siapa, karya orang terkenal ya kan. Terus kita bisa mendapatkan inspirasi dari contoh puisi tersebut. Kita bisa mengetahui cara membaca puisi ya kan. Kita bisa mengetahui cara menulis puisi, gaya penulisan, tipografi puisi, ada yang lurus, ada yang siksa gitu ya. Tuh. Terus yang kedua, kita bisa mengetahui cara menganalisis puisi dengan benar ya, dari adanya teori-teori. Dari unsur pembangun puisi tadi ya, ada 8 unsur pembangun puisi. Jika kalian masih ingin penjelasan juga, silakan kalian baca di internet ya. Baca itu buku paketnya ya, untuk menambah pengetahuan. Nah, yang ketiga, dari adanya macam-macam puisi akan berdampak memberikan inspirasi pada kita ya. Kita itu siapa? Peserta didik, kalian, kamu ya, untuk bisa berkarya menulis ya. Menulis puisi ya kan, sebagai karya anak muda. Kalian itu anak muda ya. Diunggah di YouTube ya, di YouTube-mu. Anak zaman sekarang itu harus punya YouTube ya. Di blogger ya, membuat blogger, di Facebook ya, sebagai wujud aktualisasi diri kalian ya. Lalu yang keempat, jangan hanya baca saja, nulis. Kalian dengan menulis, namamu itu akan tercatat ya di sejarah kehidupan, di masa generasimu. Oke? Dengan menulis puisi ya kan, dari adanya contoh materi membaca puisi ini, menulis puisi itu mudah mudah mas mbak guys ya. Tak perlu mikir jetung, cukup lihat situasi sekitar ya kan. Kita keluar rumah, dan literasi dari Android ya kan, literasi dari buku, kita akan kaya akan pengetahuan. Lalu kita harus membaca dulu ya kan. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca ya kan, membaca atau literasi kita bisa mengetahui dunia. Literasi itu bisa dari mana saja, bisa dari televisi, bisa dari radio, bisa dari internet, bisa dari TKP ya. Apa itu TKP? Tempat kejadian perkara, atau kita melihat situasi sekitar langsung gitu ya. Nah, alhamdulillah materi media pembelajaran analisis dan menulis puisi sudah selesai untuk 2 kali pertemuan ya. Ini catat baik-baik. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah ya. Ini dari Pramudia Anantatur gitu ya. Kamu boleh pandai setinggi langit ranking 1 ya kan, tapi selama kalian itu tidak membuat suatu karya tulisan itu ya kan, kalian akan hilang di dalam masyarakat dan hilang dari sejarah ya. Itu tadi media pembelajaran mengenai analisis dan menulis puisi untuk 2 kali pertemuan ya. Kami mohon masukan, saran ya dari teman-teman semua dari produk pembelajaran ini. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.